Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususun ma'alif hadar kitab Syekh Salim Abdullah al-Muslim al-Khazrami al-Syafi'i Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mulang dari pasal ya. Dan libur 2 minggu lupa. Faslun fi syurutil mu'tabarati fil qudwati. Mundur sedikit. Dari pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul qudwati bi kasril qafi wa dhammiha. Dengan membaca kasrah huruf qaf wa dhammiha dan dengan dhammahnya. Jadi bisa dibaca syurutul qudwati atau syurutul qidwati. Syarat-syarat bermakmum. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang makmum agar berjamaahnya itu sah. Ahada asyara itu ada 11. Ahaduha yang pertama, alla ya'lama ay wa alla yadhunna dhannan ghaliban. Alla ya'lama yang pertama, seorang makmum tidak mengetahui. Ay artinya wa alla yadhunna, ia tidak menyangka, dhannan ghaliban, persangkaan yang hampir mendekati yakin. Apa yang enggak boleh diketahui atau disangka oleh seorang makmum? Butlana sholati imamihi, batalnya sholatnya imam. Bihadasin, sebab hadas, au ghairihi, atau selain hadas. Jadi satu, seorang makmum tidak boleh berprasangka nganggep sholatnya imam itu batal. Kalau seorang makmum menganggap itu imamnya batal, maka otomatis sholatnya makmum yang batal. Tapi kalau imam terus jalan, misalnya di antara rukun sholat itu kan membaca Fatihah sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah kemudian ketika kita sholat, mendengar bacaannya imam itu kok lekutak-lekutuk, aku bolak-balik. Amta jadi anta, umpama. Ya bolak-balik. Amta jadi anta, kan kebalik. Begitu rakaat pertama kayaknya saya salah dengar deh. Enggak kali. Begitu kedua didenger-dengerin sampai kupingnya digini-giniin. Oh ya bener anta.
berarti salah ini. Lah kalau yang salah itu Fatihah dan ia meyakini itu, maka sholatnya makmum ini batal. Kalau seorang makmum meyakini imamnya batal, maka sholatnya makmum yang batal. Contoh lain, di antara rukun sholat itu adalah menutup rukun sholat. Syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Begitu dia ngelihat imamnya rukuk kok lesung pipit kelihatan. Lesung pipit Pak Yoko agak-agak sopan gitu loh. Ya pas dia rukuk mungkin pakai kaos yang agak nyetrit gitu imamnya ya. Pas rukuk kita kan belum rukuk, kita masih berdiri. Begitu rukuk lah imamnya kok lesung pipit kelihatan. Lah imamnya sih nggak tahu mungkin. Maka kalau itu yang terjadi kan terbukanya aurat dalam satu rukun pun itu sholatnya batal. Lah kalau imamnya nggak tahu nggak masalah sebetulnya. Tapi makmumnya ini yang bermasalah. Begitu melihat, atau mungkin pas lagi berdiri sarungnya imam kena angin, begitu kena angin kok kelihatan sobeknya. Lah kebetulan kalau imamnya pakai daleman, berarti kan aurat belum tertutup karena masih ketutup dalemannya. Lah ini kalau imamnya kebetulan nggak pakai daleman, sarungnya yang belakang sobek, bolong. Cekolin sekalian. Nah, makmum kalau meyakini atau menyangka bahwa sholatnya imam itu batal, maka makmumnya otomatis sholatnya batal. Nah, kalau di situ batalnya imam itu bihadasin karena sebab hadas au ghairihi atau selain hadas. Umpama lagi sholat berjamaah kedengaran ada suara kentut. Apa man? Mau nego suruh biayai kampanye. Jangan jual tanah. Saya mau beli tanah bukan jual. Umpama ada orang berjamaah, seorang makmum itu dengar suara kayak suaranya dari depan. Padahal dia duduknya berdirinya di paling depan. Kemudian dia menyangka menuduh yang kentut itu imamnya. Maka si makmum ini sholatnya batal karena dia menuduh menyangka bahwa imamnya batal. Dan termasuk hadas itu kan batal. Nah kalau sholat kalau kecuali kok dia berderet banyak, kok dia sampai nuduh imam ya memang sentimen sama imam. Lah iya kan, lah kalau sholat cuma bertiga umpama ya, imam makmum dua, terus dia dengar suara tut itu dari depan, ya kan persangkaannya dia masih masuk akal. Lah kalau jamaahnya banyak, wah imam nih kentut. Padahal jamaahnya banyak, dia di barisan kedua atau ketiga, berarti kan emang sentimen sama imam. Nah iya kan, bihadasin sebab karena hadas au ghairihi atau selain hadas tadi, misalnya terbuka auratnya, baca Fatihahnya keliru, kok dia meyakini imamnya batal, maka otomatis dianya batal. Khusus yang rukun-rukun aja. Kalau yang nggak rukun kan tidak berpengaruh dalam batalnya sholat. Umpamanya imamnya grogi, baca inna a'toina muter nggak kelar-kelar. Nah kalau al-kafirun muter agak pantesan ya, agak banyakan ayatnya 6. Nah ini cuma 3 biji kok. Inna a'toina kal kausar. Dengar ada orang suara batuk di belakang. Waduh saya utang sama dia banyak ini. Umpama imamnya punya utang sama yang batuk tadi loh, padahal ditagih berkali-kali gak ketemu-ketemu. Lah, ini makmum gemeter gara-gara denger suara batuk orang yang ngutangi. Lah terus baca inna atau inna kan udah gak konsen. Waduh, ntar salah ditagih nih saya. Inna atau inna kalau kausar Qasholli li rabbika wanhar. Dengar suara batuk lah.
Inna a'tayna. Itu berarti kalau punya yang Iya. Seandainya kok dia innanya itu sampai 16 kali umpama, enggak batal sholatnya wong karena ini tidak rukun. Iya, tapi kalau misalnya nyangka bacaannya salah, batal nih, salah, tetap. Berarti persangkanya dia yang salah malah. Bacaannya dia. Ya kan? Karena yang membatalkan sholat itu adalah apabila ada rukun atau syarat sah yang dilanggar. Lah kalau bukan syarat sah, bukan rukun dilanggar, enggak apa-apa kan? Enggak masalah. Kalau hanya sekedar sunnah, baca surat kan sunnah. Walaupun suratnya itu salah, itu kan tidak batal. Lah kalau makmum kok menyangka itu batal, berarti kan makmumnya yang nyangka salah. Seperti kasus yang itu loh, yang sering terjadi itu takbir 5 kali dan 7 kali. 7 kali. Itu kan sering di rakaat kedua itu biasanya lupa. Bahkan malah terakhir ini yang cerita Ustaz Amril karena dia yang khutbah. Dia khutbah imamnya imam setempat. Padahal sebelum sholat imamnya itu udah ngingetin jamaah semua ini kita sholat hari raya Idul Fitri, rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Dia sendiri yang ngomong itu. Begitu takbir Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia sendiri yang ngingetin. Lupa orang. Lah, itu kalau ada makmum kok nyangka batal, berarti kan persangkaan makmumnya yang salah. Ya, insya Allah ya. Cuman saya belum tahu pasti nih ya. Insya Allah itu nggak batal karena persangkaannya dia yang salah. Oh itu bukan rukun, bukan syarat sah sholat. Kalau syarat itu kan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Bersuci, madhab kiblat, nutup aurat itu kan syarat yang harus dipenuhi sebelum sholat. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi saat lagi sholat. Lah kalau di luar itu maka tidak mengapa. Misalnya ada orang sholat kok cuman pakai kayak kemben gitu ya. Kemben itu bahasa Indonesia apa Pak? Tahu ya? Nah, pakai sarung cuman segini doang ya. Kalau bapak saya itu kalau di rumah kebiasaannya begitu, pakai sarung cuma begini sini. Lah kok seandainya dia sholat, kan sah sholatnya. Karena kan auratnya laki-laki itu kan baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Nah ini kalau di sini kan berarti udah di atas pusar, berarti secara fikih sholatnya sudah sah umpomo. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, ada imam kok begitu ya. Kayaknya kok yo nggak mungkin sih. Lah kok makmumnya nyangka imamnya batal, yo persangkaan makmumnya yang keliru, yang salah. Kalau penulis kitab ini menyontohkan kasyafi'iyyin iktada bi hanafiyin. Seperti orang yang mengikuti metode atau madhab syafi'i, mengikuti atau makmum kepada orang yang bermadhab Hanafi. Karena massa farjahu duna ma'idha qasoda. Karena dalam madhab Hanafi menyentuh itu burungnya itu tidak batal. Tapi dalam madhab Syafi'i kalau menyentuhnya itu dengan telapak tangan dan tidak ada penghalang maka batal wudunya. Kalau batal wudunya otomatis sholatnya batal. Tapi kalau dia digaruk-garuk kayak apa tapi kalau ada sarungnya begini kan ya nggak batal deh. Telapak tangan kan ini. Nah, seumpama di sini, seret gitu. Delip gitu delip. Kayaknya udah sering kayaknya. Kalau gatal gosoknya begini. Kalau nggak diginiin. Iya kalau asal bukan telapak tangan dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Yang membatalkan itu adalah dengan telapak tangan dan tidak ada penghalang. Kalau dalam mazhab Hanafi malah mutlak tidak batal. Menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Lah umpama kita mau sholat melihat orang lagi garuk-garuk, terus itu enggak disarung langsung tangannya dimes.
Ya umpama kita mampir sholat, mau sholat gitu lah. Lihat orang lagi garuk-garuk begitu. Lah pas qad qamatis sholat, ternyata dia yang maju jadi imam. Lah lo. Lah imamnya yang tadi garuk-garuk. Dimasukin sini kotor ya. Lalu ke tukang gorengan repot. Pegang semua dong. Lah kalau ini yang terjadi karena kan dalam mazhab Syafi'i meyakini dan menyangka bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kalau batal wudunya otomatis batal sholatnya. Lah kita yang meyakini imamnya itu sholatnya batal, maka kitanya yang batal juga sholatnya. Lah terus kalau kayak gitu ya udah sholat sendiri. Atau mungkin kalau udah terlanjur jadi makmuman, imamnya misalnya malam gue ini mau dia. Ayo itu pun bukan dimasukin ke dalam loh. Lagi dicium. Lah imamnya kok wes langsung mufaraqah. Terus gimana kalau yang dengan bacaan Fatihah yang tidak menjalankan? Bismillah. Oh, kayaknya di belakang ada Pak Ludi. Dia masih dalam poin ini tapi di belakang ada. Iya. Wong tadi sore saya udah sempat baca masalahnya ini. Kita bermakmum ke imam yang kita tidak dengar baca Bismillahirrahmanirrahimnya, gitu kan ya? Padahal ketika lagi umroh ya begitu. Imamnya semuanya kan langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Atau mungkin kita sering Jumatan. Saya berkali-kali kok. Biasanya di masjid-masjid besar yang enggak sama kita, itu kan yang khutbah yo lain orang kan. Saya biasanya cuma khutbah kok, yang imam yo dari imam rawatibnya itu. Ya sering yo begitu tapi Allahu Akbar. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kalau kayak gitu gimana? Sementara kita mazhab Syafi'i meyakini bismillah itu bagian dari Fatihah. Lah kalau Fatihah kurang maka rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang otomatis sholatnya batal. Lah terus kayak gitu gimana? Saya kayaknya sedikit lagi. Karena ini kan sering kan? Iya. Kalau kita sholat yang sewarna, kayak Al-Bajiri sini kan sewarna nih, nggak masalah. Bismillahnya kenceng. Tapi ketika kita mungkin di lain tempat yang rata-rata azannya satu, terus biasanya khotibnya kalau doa itu tangannya nggak begini tapi begini, ya kan? Dan sering ketemu kan? Khotibnya itu kalau doa di khutbah kedua itu tangannya nggak begini tapi begini. Terus biasanya muqaddimahnya itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, terus biasanya keluar yang kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Biasanya begitu. Kalau di kita rata-rata biasanya megang tongkat, kalau dia enggak. Biasanya walaupun juga semuanya. Mereka yang megang tongkat juga ada. Nanti dikit lagi. Sabar, alon. Nabiron karena melihat lidzannil makmum persangkaan seorang makmum naqdul masih batalnya menyentuh dunal imami ini tidak selain imam. Maksudnya ketika seorang makmum menyangka atau meyakini imamnya itu batal karena tadi itu menyentuh kemaluan, maka itu makmumnya yang batal. Ini isinya sampai ke belakang cuma contoh-contoh doang. Wa kamu hadaini seperti dua orang yang berijtihad. Berijtihad itu artinya berusaha menentukan sesuatu ini benar apa salah. Ikhtalafa yang dua-duanya itu berbeda pendapat fi ina'aini dalam dua wadah, dua ember. Minal ma'i dari air ahaduhuma tahiron wal akharu mutanajjis. Ada dua tempat, misalnya ini ada dua tempat nih, contohnya ini umpamanya jual dua nih.
3 Pak Ustadz ini mah. Ya iya lah. 2. Ada 2 orang berselisih. Kata saya yang suci yang ini. Kata Pak Ustadz Royani yang suci yang ini. Berarti kan saya menyangka bahwa yang disangka Pak Ustadz Royani ini najis. Maka saya tidak boleh bermakmum dengan orang yang berwudu pakai air dari sini. Saya ulangi ya. Ini menurut saya ini yang suci yang ini. Ini mutanajis, bukan najis. Mutanajis itu benda suci tapi terkena najis. Umpama di ember atau bak terjatuhan bangkai. Nah, karena mungkin udah diambil, Pak Ustadz Riani nggak tahu. Kemudian dia berprasangka, ini yang suci, bukan itu. Wong itu kayaknya cuma air juga butek gitu. Oh, enggak. Kata saya ngotot, tetap yang suci yang ini, bukan ini. Nah, maka karena saya meyakini ini suci dan meyakini ini mutanajis, maka saya nggak boleh bermakmum ke sini. Sebaliknya, Pak Ustadz Riani juga nggak boleh makmum ke sini karena dia menyanggap ini tidak suci. Nah, suci itu kan termasuk syarat sahnya wudu. Lah wudu itu syarat sahnya sholat. Nah, seandainya ada 2 orang begini yang berselisih dengan kesucian air, yang satu nganggapnya suci, yang lain nganggapnya mutanajis, maka ini nggak boleh makmum ke sini. Kembalinya ini juga nggak boleh makmum ke sini karena menyangka ini wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah berarti sholatnya juga tidak. Fatawad doa, maka kemudian berwudu kullun, semua 2 orang yang berijtihad itu min inaihi, dari tempatnya masing-masing. Saya berwudu pakai ini karena saya yakini suci yang ini. Pak Ustadz Royani wudu dengan ini karena dia meyakini yang suci yang ini. Nah. Kita salah, atau dia mencuci pakaian yang dipakai untuk sholat. Au toharo inaan, atau dia menyuci satu wadah. Au wassala, atau dia mencuci sauban, baju bihi, dengan air yang ia yakuni itu. Fala yajuzu, maka tidak boleh iktida'u ahadihima, mengikuti salah satunya bil akhor, dengan yang lain. Jadi sini nggak boleh makmum sini juga nggak boleh makmum sini. Akhirnya sholatnya ya sendiri karena saling mengklaim bahwa yang dipakai oleh orang lain itu mutanajis. Mutanajis itu artinya benda suci, airnya suci awalnya tapi terkena najis, itu namanya mutanajis. Kalau najis itu ya memang benda itu aslinya najis, itu namanya najis. Tapi kalau benda suci terkena najis itu namanya mutanajis. Kalau mutanajis itu bisa berubah. Misalnya nih, ini menjadi najis kalau kena najis, kalau airnya kurang dari 2 gula. Tapi kalau airnya banyak, walaupun kecemplungan najis, asal air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka air itu tetap suci. Misalnya kayak di empang. Empang itu kan memang airnya memang begitu kan ya. Itu walaupun umpama ada orang mancing kebelet langsung, iya langsung pipis di situ lah ya. Umpama rame-rame pipis semua. Tapi begitu wudu kok gak pesing, berarti masih suci. Kolam renang. Iya kolam renang kayak apa kan airnya banyak nih. Kolam berenang kok yo. Berenang kan banyak. Oh iya kan. Ser. Lah begitu mau wudu masih biasa. Oh berarti masih suci. Kayak kali ini. Apa ya tegel wudu di situ kan? Tapi dari Jokola tapi bau. Lah bau itu udah berubah berarti Pak. Warnanya ya berubah, normalnya air kan warnanya nggak begitu kan? Ya kalau apa namanya kayak empang itu kan kalau seandainya diambil cuma segelas kan kelihatan bening kan? Nah, tapi kalau itu biar diambil segelas apa ya? Kopi. Lah iya kan? Oh berarti memang sudah berubah warnanya yo berubah. Rasanya berubah. Baunya kalau rasanya nggak tahu deh Pak. Udah nyobain belum? Kalau bau iya. Kan syaratnya 3 itu kan. Warnanya, baunya, rasanya. Warnanya memang berubah, tapi di sini kok baunya masih biasa air.
Begitu dirasain, wah ya berarti masih suci kayak empang. Kalau empang asin kan, asin itu kan bukan najis kan. Asin apa? Empang asin apa enggak? Asin ya? Nggak tahu. Belum pernah emang ini enggak? Emang ini. Kalau yang kemarin mancing itu asin ya? Ya asin tapi kan air laut itu juga suci kan? Air laut itu kan suci. Nah kalau 3 itu berubah, itu namanya mutanajis. Lah ini air najis umpama, murni najis, bukan mutanajis, air kencing, tapi dituangin ke empang. Nah kemudian air empang itu tadi itu 3 itu asal tidak berubah, maka air itu menjadi suci. Maka air kencing ini bisa dijadikan wudhu kalau dituang di empang atau di laut atau begitu ditumpang, tetap suci. Kan walaupun ini mungkin kalau diteliti ya sepersekian sekian mili yang kita pakai untuk wudhu kan ya ada air kencingnya itu kan ya. Nah itu namanya mutanajis, beda dengan najis. Kalau najis ya tetap najis, tapi kalau mutanajis itu bisa berubah menjadi suci dengan syarat-syarat tertentu. 2 kulah itu kalau ukuran gampang ya 60 cm. Kalau bangunan gimana Pak Mansur? Kalau kotak ini loh, panjang kali lebar, volume apa ya? Pokoknya kalau ini tempat mau wadah ya, kita punya bak itu kesininya 60, kesono 60, terus ke bawah 60 persegi itu airnya full, itu disebut 2 kolah. Ya kalau bikinnya jangan dibikin 60 pas ya, dibikin semeter. Kalau semeter berarti kan masih ada sisa 2 jengkal kan, kalau 40 kan 2 jengkal rata-rata ya. Berarti seandainya airnya nggak full itu masuk air 2 kolah. Seandainya kita, mohon maaf ya, mandi junub di bak yang itu asal itu full, walaupun digayung jebur, itu ininya balik ke situ lagi nggak masalah. Tapi untuk lebih aman ya memang pakai ini loh, apa kalau sekarang apa namanya, solar. Dan begini loh, ini kadang ini bukan masalah sepele masalahnya ini, tapi kadang banyak yang ingin nih, air yang digunakan untuk mandi junub itu kan harus suci, mensucikan, tidak boleh tercampur dengan benda suci. Lah kalau umpama rata-rata kita kalau mandi kan sapuan ya, malah konotasinya keramas kok ya. Ayo. Lah biasanya keramas itu dilakukan di tengah-tengah mandi, sebelum mandi apa sesudah mandi? Sudah mandi junub belum maksudnya? Sudah mandi. Sedang mandi. Kalau saya mah terakhiran. Sedang mandi. Terakhiran gimana? Terakhiran sudah kelar baru sambungan. Itu yang bener sih emang. Saya mah tahu. Sombongnya itu. Jadi begini ya, ketika kita mandi junub, kalau memang mau disampui dulu silakan, sampui dulu, sampunan sikat gigi udah beres semua, baru niat mandi junub karena Allah Ta'ala. Berarti air yang kita siramkan ke badan ini air mutlak, air suci mensucikan dan tidak bercampur dengan benda suci. Tapi kalau kita baru nyiram sekali, udah niat mandi besar, kemudian kita sampoan, kemudian kita siram lagi, itu dikhawatirkan airnya itu bercampur dengan benda suci, ya berbentuk sabun atau sampo, konotasinya malah mandi keramas ya. Nah, cara lebih aman untuk menghindari perselisihan antar pendapat para ulama, caranya seperti tadi itu. Milih di antara 2 cara. Kita mandi biasa dulu, seperti kayak mandi biasa itu dengan sikat gigi, sampoan, macam-macam. Kalau perlu luluran lah ya. Luluran ya, biar glowing kan. Habis semua bersih, udah bersih, kemudian baru nyalain air lagi, kemudian baru niat mandi junub. Atau mandi junub dulu. Yang penting mandi junub itu kan bukan keramasnya, yang penting seluruh tubuh dari atas, paling atas sampai jempol kaki ini rata dengan air. Itu yang disebut dengan mandi junub, bukan keramasnya. Wong mandi junub nyicil aja boleh kok. KPR. Emang KPR doang yang boleh. Misalnya begini Pak Yoko, lagi di rumah mertua umpama. Ya kan, dari rumah mertua kok subuh-subuh keramas kan gak enak sama mertua.
Iya, umpama pas selesai kikuk-kikuk ya kan, ke kamar mandi cuman palanya doang. Ya kan, pala habis itu tidur baru. Kan nggak ketahuan kalau keramas kan? Wong keramas ininya palanya udah semalam. Nah, terus mandi badannya baru misalnya pas bangun subuh. Namanya kan nyicil kan? Boleh. Cuman kesunahannya hilang. Karena sunahnya mandi itu ada namanya mualah. Mualah itu berkesinambungan dulu dari awal sampai selesai. Tapi kalau seandainya di rumah mertua, Yoman yo. Iya kan ada mertua, memang bukan di rumah mertua, memang ada mertua. Asal mertua mau sholat subuh ini kok keramas, mulu anak saya diapain? Aja terus. Mandinya nyicil, boleh. Udah pernah jalan belum, Bang? Saya baru tahu sekarang. Jalanin gitu. Iya nyicil, seandainya yo, atau enggak malu sama anak lah yo, anak kan udah mau gede kan. Bangun mulu. Iya. Ajarlah. Enggak cukup. Aduh, itu enggak ada kebor apa. Iya. Ceplos aja emang. Aduh. Jangan cabut mandi di WC kecil. Mau mandi setengah badan di rumah, yang palanya di masjid boleh mah. Mandinya di masjid mulu. Lah iya, mau setengah badan di rumah, cuman segini doang nih. Keramasnya belum, bukan keramas, yang penting bukan keramas loh. Ini loh, begitu kalau keramas kan malu ya Bang ya. Anak udah gede, bapak keramas mulu. Enggak ada gembor sih. Gembor mana sih tadi? Lah terus separohnya yang palanya digerujuk di apa itu? Tempat wudhu ya, padasan. Kalau orang sini langsung diginiin. Orang nyangkanya kan wudhu kan? Wah, wudhu. Palanya dibasahin semua padahal itu nyicil KPR. Boleh. Oh iya memang bener boleh. Nah, itu tadi kan 60 kan sedikit. Atau asal itu kan lebih 1 meter. Ketika kita punya das besar, jadi di ember. Di kamar mandi ada banyak ember. Kan hanya berapa liter aja ya? Ya. 20 liter lah. Lalu ada yang berpendapat begini, dia tetap tuh mustakmal. Pasti dong mustakmal. Ya, terus? Artinya tetesan dari kita kasih di fraktur ember tadi. Karena si keran ini jalan, jadi berpendapat. Ada yang berpendapat. Ya, paham. Ya. Nyambung juga ke situ. Itu mazhab akal-akalan. Iya pernah. Udah beberapa kali ada yang nanya begitu. Kita mandi di embernya kecil. Itu otomatis kalau kita mandi air otomatis nyemplung ke situ lagi, ya kan? Nah, kemudian keran kita nyalain. Nah, kemudian otomatis ngucur. Dikirainnya itu 2 kulahnya itu nyambung lewat keran ini sampai ke toren. Loh, kalau itu disambungin ke kali apa mana? Lagi. Gitu. Cara amannya itu ember taruh di bagian agak ke atas. Atau mungkin cara aman dilobangin kayak orang zaman dulu loh. Dibikin kayak padasan. Walaupun airnya cuma seember, jumlah air itu sebenarnya nggak menentukan. Yang penting rata ke seluruh tubuh itu udah cukup. Nggak perlu sampai jelebur. Nah kita orang Indonesia ini karena dalam tanda kutip nggak pernah kekurangan air, jadi mandinya seandainya yang penting rata ke seluruh badan itu sudah cukup. Lah seandainya cuma seember. Ini biasanya yang terjadi kan kalau lagi yang kontrakan sekamar-kamar banyak itu kan kadang air itu kan nggak ngalir kan, hanya bawa ember kadang. Lah sementara itu udah suami istri. Nah, kalau dikontrakan di Jakarta kan banyak yang model begitu. Nah itu kalau orang yang tahu hukum ya tadi, kalau enggak mandinya sangat hati-hati pakai gayung yang ada apa ini namanya? Gagang. Nah, kan otomatis mandinya pelan, insya Allah nggak nyemplung di sini lagi. Dan cara paling aman memang dibikin kayak padasan itu tadi, kayak shower gitu. Yang cara paling aman Pak Nur. Kekuatan buruk, Mas.
pakai apa namanya spray ya. Spray itu apakah termasuk membasuh atau mengusap? Nah, sementara mandi itu nggak boleh seperti orang mengusap. Mengusap itu kayak diginiin langsung diginiin doang nih. Nah itu namanya mengusap. Lah kalau pakai itu sudah masuk definisi membasuh apa masih mengusap? Masuk kalau banyak mah. Lah kalau banyak. Lah kalau burung kan paling cuma segede apa sih? Lah kecuali burungmu itu ya. Burungnya dulu bang, burungnya dulu. Nah. Tata cara mengenai lubang yang 9. Lubang 9, kuping 2, mata 2, lalu hidung 2, belakang depan 2, Nah, terus mulut 1. kenapa? Nah, ini ada yang berpendapat dahulukan itu dibasuh, ada yang berpendapat udah belakangan aja. Kalau memang itu ada najisnya itu yang didahulukan. Oh, gitu. Ya siapa tahu ini ngeces, ini bukil, ini belek. Oh. Iya, kalau di lubang-lubang itu ada najis itu yang dibersihkan dulu. Dan membersihkan najis itu belum termasuk daripada mandi itu belum. Jadi kalau memang ada najis itu dibersihkan dulu. Setelah bersih itu baru mau niat mandi biasa atau niat mandi junub. Lah kalau itu ada air, kemarin istrinya Pak Is itu nanya bagaimana kalau orang ada halangan nggak bisa wudhu, apa kecelakaan katanya ya. Nah, itu sementara dia menstruasi udah selesai, cara mandinya bagaimana? Dia bilang ya jawab dengan tayamum. Tayamum ya sama kayak tayamum lain. Cuman di kayak ini iya sama persis. Jangan dikira kalau mandi besar tuh gulung-gulung di pasir gitu ya. ya enggak. Tayamumnya sama kayak ya cuman wajah, kedua tangan udah selesai. Tapi Ini kan enggak basah. ya iya enggak tayamumnya. Saya tuh basah. Gimana? Apa ya itu diambil debu langsung begini. Templok gitu. Nah, itu Kalau posisi. saya mandi lumpur tuh Ya enggak. Man, apa mesti didemi? Mewah. Tempelan. Lah seumpama habis hubungan badan, air nggak ada, keran mati, pam mati, sumur pada kering. Sementara ada air cuman cukup buat minum. Ya udah tayamum. Tayamumnya sama kayak tayamum biasa ya cuma wajah, tangan kanan, tangan kiri selesai. Nah kalau yang mandi pakai air galon gimana ya? Dan galon itu termasuk air mutlak bukan? Iya, galon. Ya, iya kan? Definisi air mutlak itu adalah air yang tidak punya nama khusus. Dia tergantung tempatnya. Kalau ditaruh galon ya namanya air galon, taruh di gelas ya namanya air gelas, itu namanya air mutlak. Walaupun itu ya kita yakin ya udah dicampur dengan pembaksi. Tapi kan air galon cenderung khusus untuk air minum. Ya iya memang kalau memang udah nggak ada air lagi terus punyanya galon dan galonnya lebih dari cukup untuk konsumsi ya silakan. Tapi kalau air galonnya kok cukup untuk konsumsi ya jangan. Ya lebih baik tayamum. Bahkan seandainya punya binatang yang butuh minum ya didahulukan ke binatang itu. Nanti jangan dibayangin nanti kalau tayamum pakai kumur-kumur enggak ya. Lagi bayangin. Kayaknya lagi bayangin nih. Kumur-kumurnya gimana ya? Kalau demunya jadi sagon sih nggak apa-apa. Kalian telan. Lah iya, lah terus gitu. Intinya kan umpama habis begituan nyucinya enggak langsung dikabiokin gitu. Wah, no. Berarti pada intinya yang ember tadi nggak sah ya? Ya bukan nggak sah, tergantung caranya tadi kan. Iya. Tergantung caranya, nyari cara yang paling aman. Walaupun misalnya seandainya ada dua pendapat yang berbeda, maka kita pilih yang cari yang paling aman. Seandainya tadi ya ada yang berpendapat ini kan sawung airnya nurut sampai ke koron sampai ke galon. Oh, apalagi kalau disambungin kayak di kampung mertua itu kan apa namanya paralon ini kan nyambung ke sumber kan. Lah berapa juta
liter gitu. Kalau memang misalnya ada yang berpendapat seperti itu, kita pilih pendapat yang aman, yang lebih aman, yaitu dengan tadi itu ember ditaruh di agak ke atas, dilubangin kecil, itu cukup kok. Ember itu buat mandi cukup. Jadi kecukupan airnya jadi bukan masalah kecampurannya ya. Bukan, pokoknya air yang begini Pak Haji, yang penting airnya ini air suci mensucikan. Ya air yang biasa ada di kita, air sumur, air pam ini kan suci mensucikan. Lah, air suci mensucikan ini yang dipakai buat mandi jangan sampai kecipratan yang sudah dari badan kita. Nah, supaya nggak kecipratan kan ditaruh di agak tinggi. Ya, taruh di gantung atau di apa lah. Ini kan berarti kan airnya apa namanya ini ngucur, tidak kembali ke atas. Nah kalau airnya di bawah, sementara kita mandi sambil berdiri, walah ya wes Balik lagi. iya balik maning itu kayak Pakai shower dah. ya. Teknologi itu memudahkan orang beribadah. Kalau dulu kan orang wudhu, orang mandi besar kan agak repot ya. Wong sumur juga nggak punya, ke kali dulu jauh. Langsung keran bisa gitu ya. Ya bisa Pak Joko, keran langsung kita nongol apa di bawah. Keran sekilan lah. Ya ora apa-apa sambil rebahan. Bahkan seandainya pula kolam renang Pak Joko, habis begituan langsung nawaitu hus wali rofil hadasi. Langsung biur. Sah udah. Oke, bajunya Kalau renang yang nyemplung sumur. Ya kalau rumahnya dekat empang ya langsung biur di empang. Habis itu langsung otomatis kan kayaknya rata semua ya. Rata, habis rata udah langsung naik lagi beres. Hari gitu ya. Langsung biur. Langsung. Tapi kalau di kali sono udah bisa banci. Nambah itu, malah nambah. Dimakan biawak. Sembrono. Kok sampai ngambiah ke situ? Tapi apa sih? Enggak, ini kan masalah sehari-hari masalahnya kan ya. Nah, apalagi ya kayak Eman ini kan tiap hari mandi ya. Oh enggak. Udah lemah. Baterainya ada lowbat. Berarti gini Pak Ustaz. Kalau misalnya nggak bisa shower nih, berarti lebih aman kerannya keran langsung pakai gayung langsung bener gitu ya. Mending begitu, kalau enggak keran langsung kita di bawahnya jadi. Orang pendek banget. Tiduran. Agak keluar airnya. Tiduran. sampai keselak atasin. Guling-gulingan. Ya lebih aman sih begitu. Ya, yang aman ya pakai shower udah paling aman dah. Ya, alhamdulillah kan kemajuan teknologi itu kan memudahkan orang beribadah. Diselang lah semeter. Kalau enggak ya sambil guling-gulingan di apa? Di kamar mandi. Kalau tingginya paling segini guling-gulingan cukup lah, Man. Terus segini 30 cm. 30 cm pas pala doang. Sama kata Pak Awi, sama ke selang. Selang kan dulu tinggi. Agak keluar Pak Haji airnya. Kasih Sanyo buat nyedot. Nyedot langsung ke ini mesin. Sama sih banyak. CEO masa begitu amat sih. Masa ini diajarin. Gak punya solusi. Perusahaan itu tuh ini Pakai kresek aja. Itu bagus. Kurang meriah. Ide bagus lagi. kresek bolongnya bener. Setiap kali bawa kresek. Kreseknya bolongnya. Lagi pakai syarat. Nanti kalau mandi dia aja. Tapi bisa juga. Bisa juga. Aduh ya Allah. Ini dari Mustakmal. Idenya ada aja. Ayam kamu memang agak lain. Kan kayak Yukit bolongin Itu pengalaman pribadi. Kayaknya sih iya. Kamu. Ini udah zaman modern, jangan balik zaman dulu lagi. Jadi sabunannya itu milih sebelum mandi junub atau setelah mandi junub. Tapi yang penting tadi itu Pak Nurdin, yang najis dibersihkan dulu. Dan ada hadis Rasulullah, ini hadis yang sahih. Ketika kita bangun tidur, kita itu disuruh cuci tangan sama Rasulullah.
Karena kita nggak tahu tangan ini ketika malam nginep di mana. Pak Aifil, ini tangannya kalau malam nginepnya di mana kan nggak tahu kita kan? Mikep. Biar kemana-mana. Makanya kalau waktu saya ngaji ini adanya dalam kitab Bulughul Maram. Dulu guru saya kalau bilang, makanya pakaian yang kita pakai untuk tidur itu diusahakan tidak dipakai untuk sholat. Yo mungkin sarung ya khusus, kaos atau apa ya khusus, tidak dipakai buat sholat. Karena kan bisa jadi ketika tangan ini malam kok kayapan, beroperasi ke daerah-daerah terlarang kan umpama ya. Maiding. Gembor gak ada kok ya dae. Lah seandainya kok beroperasi ke daerah terlarang, lah di situ kan banyak jebakan Batman. Banyak benda-benda najis maksudnya. Lah umpama habis lah kok terus apalagi dia Ya agak enak. Nah maka dari itu teks hadisnya lupa saya. Tapi pokoknya intinya di Bulughul Maram itu ada ketika bangun tidur kita itu diperintahkan untuk cuci tangan. Ya setelah itu baru megang yang lain yang mau dipakai buat sholat kalau sholat yang subuh ya. Apalagi kadang bangun tidur belum apa-apa ada langsung ada roti makan roti. Ya kalau dibungkus plastik sih nggak apa-apa ya. Ya, karena dalam semalam kita kan nggak tahu ini nginep di mana. Maka sebelum kalau di teks hadisnya itu sebelum tangan itu digunakan untuk ngambil air. Karena konotasinya dulu ngambil air itu kadang sering pakai tangan kan. Kalau sekarang sih gini, seolah aman sekarang. Maka di tangan ini dicuci terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu tangan ini semalam nginep di mana. Jangan-jangan nginepnya di tempat terlarang yang ada jebakan Batman itu. Suruh cuci tangan. Itu ada di kitab Bulughul Maram. Kok sampai ke situ? Tadi bacanya sampai mana? Itu kasihan teman saya. Kasihan teman saya. Yang mana? Jangan sebut inisial. Kita aja nggak bisa praktek gitu. Kalau kayak cucu. Sampai apa tadi? Nggak tahu. Pak Inzada. Oh iya. Fala yajuzu iktida'u ahadihima, maka tidak boleh bermakmum ke salah satu dari dua orang yang berdebat tentang kesucian tempat itu tadi. Bil akhari dengan yang lain li anna kullan, karena sesungguhnya dua-duanya yalunu menyangka najasata ina insahibihi, najisnya tempat yang dimiliki oleh orang itu. Intinya di poin ini seorang makmum itu nggak boleh meyakini imamnya batal. Oh masih jauh Pak Lu. Yang tadi loh yang masalah baca Fatihah. Ya wes intinya begini Pak Lu, daripada ntar tahu-tahu depan libur kan yo iya. Intinya begini. Ketika kita ketika kita bermakmum kepada imam yang kita tidak dengar basmalahnya, asal masih ada jeda antara takbiratul ihram dan Fatihah, kita berhusnudon, berprasangka bahwa imam itu baca bismillah. Kecuali kalau sama sekali nggak ada jedanya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, berarti kan nggak ada jeda kan? Tapi kalau Allahu Akbar ada jeda, kemudian baru Alhamdulillah, itu kita berprasangka bahwa itu imam baca bismillah dengan sir. Nah kalau seperti itu berarti kan kita tidak meyakini, menyangka bahwa imam itu batal dengan batal tidak membaca bismillah. Cuman kalau kita nonton video ya, yang imam-imam Masjidil Haram itu memang bismillahnya tidak dibaca jahar. Cuman kalau kita tonton dengan dilambatkan itu apa namanya ya? Saya pernah Pak nyoba Pak. Saya lambatkan itu gerak bibirnya itu Bismillahirrahmanirrahim baru Alhamdulillah. Itu yang saya lihat ya. Itu berkali-kali, misalnya saya nonton yang videonya Asudais, terus videonya yang siapa tuh Bandar Balila apa siapa itu. Itu saya tonton, kemudian saya lambatkan menjadi 0,5 apa berapa gitu. Pokoknya saya lambatkan dari standarnya. Mulai dari Allahu Akbar itu ada jeda.
terus ada gerak bibir yang Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillah. Berarti kan dia membaca Bismillah hanya dengan metode yang berbeda. Kalau di kita antara Alhamdulillah dan Bismillah ya sama. Kalau jahar semua, kalau sir semua. Tapi dalam mazhab lain kan tidak. Ada yang menjaharkan yang Alhamdulillah sampai selesai, tapi mensirkan Bismillahnya. Tapi kita yang sebagai makmum berprasangka, husnudon bahwa imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ustaz. Apa ada keistimewaannya kalau kita baca sir sama mazhar itu ada kelebihannya atau bagaimana? Apa kata dengan sir pahalanya lebih besar? Ya gitu kan? Apa bagaimana gitu loh? Jangan apa kita cuman wah gua mau ini nih, lain daripada yang lain. Dan gitu. Nah, kenapa enggak Jahar semua. jahar aja udah namanya itu ayat pertama kan gitu. Kenapa dipelanin gitu loh? Apa mungkin pahalanya lebih besar dipelanin? Kan gitu saya nyari yang lebih bagus gitu. Bukan itu makanya, apakah mereka meyakini bahwa Bismillah itu bagian dari Fatihah apa enggak? Nah kalau dia nggak baca Fatihah, berarti dia harus alhamdulillah dibikin 7 ayat. Memang iya Pak. Iya dibikin 7 ayat. Ya bukan dibikin ya, memang karena dia meyakini bahwa Bismillah itu tidak termasuk dari Bismillah. Fatihah. Kalau ngaji fikih madzhabil arba'ah ya dibahas agak panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas. Nah, kemudian kita yang bermakmum tadi itu asal kita lihat imam itu ada jeda antara takbiratul ihram dan alhamdulillah, bukan masalah pahala gede-gede Pak. Bukan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Karena fikih itu enggak bahas masalah pahala Pak. Nanti kalau ngaji nashihul ibadah itu baru bahas pahala. Kalau ngaji fikih itu standar sah dan tidak sah. Bukan masalah sopannya seperti apa enggak. Pokoknya bahasanya itu cuma hitam dan putih, sah dan tidak sah. Bahasanya cuma sampai di situ, tidak masalah pahalanya lebih besar lebih sedikit. Nah, dari masing-masing mazhab mereka punya dalil. Di antaranya yang tidak meyakini Bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah, mereka juga mengajukan beberapa hadis yang disepakati hadisnya sahih. Dan mereka juga berpendapat bahwa mereka itu mengikuti ayahnya mengikuti ayahnya, dan ayahnya itu menyaksikan bahwa selama dia hidup bermakmum dengan Rasulullah tidak baca Bismillah. Tapi itu kan omongannya dia. Nah kan Ustaz Rayani bisa jadi, loh saya ketika makmum sama Rasulullah baca Bismillah kok. Oh kan? Makanya ketika terjadi perbedaan seperti itu, tinggal kita meyakini, memantapkan, milih yang mana. Kesaksian saya, selama saya bermakmum ke Pak Haji Sa'ad itu nggak pernah baca Bismillah, langsung Alhamdulillah. Itu kesaksian saya. Lah Ustaz Rayani, enggak, saya pernah bermakmum baca Bismillah sejarah kok. Oh, berarti kan itu biasanya timbul hadis berbeda itu seperti itu. Bukan berarti hukum Islam kok mencela sama. Oh, bukan. Karena yang dilakukan Rasulullah itu kadang berbeda. Misalnya seperti orang at-tahiyatul, kan ada yang enggak mau jibril. Ini memang pernah ada sahabat yang lihat ketika Rasulullah sholat saat lagi musim dinginnya ekstrim lah, sehingga seakan-akan itu tangannya nggak mau diem. Ya, karena saya bilang, kemudian sahabat yang lihat tuh Rasulullah ketika tahiyat jarinya nggak diem. Nah, itu yang lihat umum sampai. Nah, ketika saya yang lihat sholat pas lagi musim panas kok, illallah kok diem. Beda kan? Nah, makanya ketika ada hadis yang berbeda itu biasanya perawinya berbeda. Perawi itu orang yang meriwayatkan Rasulullah sholatnya begini. Dilihat sama Ustaz Royani, dilihat sama saya. Padahal kemudian sama ahli fikih dibikin hukum sholatnya itu meletakkan tangan di bawah dada. Nah di bawah dada ya begini, di bawah dada, ini ya di bawah dada, sampai paling ke bawah sambil megangin. Ya tetap di bawah dada. Nah, jadi kalau ada hukum fikih yang berbeda, itu kita tidak menyalahkan yang berbeda dengan kita, karena mereka juga ada hadisnya dan ada perawinya, tetapi hanya tadi perawi berbeda,
hadis sama, perawi berbeda, atau memahami hadis yang beda, itu akan menimbulkan hukum yang berbeda. Contoh satu lagi. Kita ini kan orang Indonesia, Muslim Indonesia kan meyakini wajibnya qodok sholat, ya kan? Nah, kan? Tapi dalam agama itu enggak. Karena ada satu hadis ketika ada serombongan para sahabat itu nanya ke Rasulullah tentang mereka yang dulu enggak pernah puasa. Kemudian ketika pulang, ketemu dengan salah seorang sahabat ditanya, kamu tadi dari Rasulullah nanya apa? Nanya tentang sholat saya dulu. Puasa saya bukan sholat, puasa saya yang dulu. Nah, terus kamu dikasih nasihat apa, fatwa apa Rasulullah ngasih fatwa, kunna nu'maru biqada is-shaumi wa la nu'maru biqada is-sholati. Kami diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Itu bagi mereka yang berkeyakinan bahwa sholat yang ketinggal nggak perlu diqadha. Tapi kemudian setelah diteliti hadis ini ternyata yang bertanya itu ibu-ibu perempuan. Lah tanya pada Rasulullah tentang puasa yang ditinggal itu adalah ya memang benar jawabannya kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is sholati. Yang wajib diqadha itu hanya puasa, itu maksudnya bagi wanita yang berhalangan menstruasi, haid, maka yang diperintahkan hanya wajib qadha puasanya tapi tidak mengqadha sholatnya. Lah itu saya punya kitab namanya Bidayatul Mujtahid, itu lumayan tebelnya 3 jilid segini-segini tuh. Itu bahas masalah perbedaan seperti itu. Yang menyatakan pendapat ini hadisnya ini, perawinya ini, tingkatannya ini. Lah yang berlawanan hadisnya ini tenang ini. Kemudian biasanya Ibnu Rusdi itu penulis kitab itu biasanya beliau menggabungkan duanya ini. Kemudian dicari titik temunya. Tapi tetap biasanya yang ngotot di sini ya biarkan di sini, yang ngotot di sini ya biarkan di sini. Ya wes. Lah kalau yang mengambil tengah-tengah ya monggo silakan. Itu memahami fikih seperti itu. Ya kita tidak bisa langsung. Dan tidak ada hubungannya dengan pahala gede kecil. Kalau itu ngaji fikih. Oh, begitu. Mungkin pahalanya gede kali ya. Kan kecil ada. Kecil. Foto baik. Sampai mana nih? Tadi apa itu? Wa inzada apa? Wa inzada ya. Pandai Pak. Fa inzada apa Pak inzada? Wa inzada. Itu loh Mas Joko. Bismillahirrahmanirrahim.